Yang punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nyanyian lama mengungkit skandal untuk menjatuhkan Ganjar, padahal terbukti tak bersalah. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok, saya lebih tahu. Satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya menolak karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Enggak. Itu dibilang mengembalikan itu nggak benar. Jadi kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya bela Pak Ganjar? Enggak, saya membela kebenaran. Saya membela keadilan. Minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Tanya oleh penyidik adalah apakah Anda pernah menerima? Saya bilang tidak. Apakah pernah Anda ditawari? Saya bilang ditawari. Bahkan kemudian ada pengakuan dari Miriam Yani, dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang Anda sebut tadi melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kita bawa, tapi sampai hari ini kan tidak ada. Memang ada nama beliau disebut di persidangan, dijelaskan dan lain-lain. Tapi membicarakan soal hukuman, proses hukum, apalagi hukum pidana, itu ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi. Bukan sekedar kemudian, udah deh ini kenain dulu, nanti kalau nggak bisa dihentikan. Apakah boleh begitu? Jadi saya kira karangannya ini sudah berlebih-lebihan. Untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Kadirman adalah 500. Yang diberikan melalui orang kepercayaannya Made Oka Masagung. Hari ini Novanto ngomong lewat keponakannya, ya kenapa saya katakan bagus? Kebohongan ini makin terungkap sebenarnya. Jadi yang ngasih saya sebenarnya siapa? Oke, Anda merasa bahwa dua-duanya ini kesaksiannya bohong begitu ya? Ini angkanya sama, tempatnya beda gitu kan? Saya pun sangat yakin bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan dalam tuduhan-tuduhan tadi. Kalaupun seandainya beliau berbuat, ya saya nggak akan bela. Tapi kalau orang kemudian dipersepsikan seolah-olah korupsi, dibuat-buat dan lain-lain, ya kita nggak boleh diam. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun. Publik dihebohkan dengan potongan video berisi kesaksian mantan Bendahara Umum Fraksi Demokrat Muhammad Nazarudin soal korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL yang dikaitkan dengan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada video berdurasi 58 detik yang beredar di media sosial dan WhatsApp Group memperlihatkan Ganjar Pranowo dan Nazarudin tengah memberikan kesaksian di persidangan. Pada Januari 2022, Ganjar, Gubernur Jawa Tengah tersebut pun dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi EKTP. Kasus selama itu diungkit Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK Adi Masardi ke KPK pada awal tahun 2022. Dikutip dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, disebut belum menemukan cukup bukti terkait keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi EKTP. KPK itu bekerja dengan dua kepastian bukti. Sampai hari ini, kita belum menemukan adanya bukti. Tidak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti. Tutur Ketua KPK Firly Bahuri pada wartawan Kamis 28 April 2022. Ia menyebutkan KPK bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Firly pun tidak ingin lembaga anti rasuah tersebut diseret dalam isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan yang disebut tadi melakukan suatu tindak pidana. Kalau ada kita bawa, tapi sampai hari ini kan tidak ada, ujarnya. Senada dengan Firly, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebutkan,
tidak ada bukti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Menurutnya, keterlibatan Ganjar saat ini belum masuk standar pembuktian. Kasus EKTP misalnya, kan sering Pak Ganjar disebut tuh di kasus itu. Saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya atau keterlibatan Ganjar belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bilang begitu? Penyidiknya dulu saya kok, jadi saya yang lebih tahu, kata Novel dalam podcast di kanal YouTube-nya dikutip Rabu 19 Oktober 2022. Dalam podcast berjudul 3 Tokoh KPK Turun Gunung Melawan Politisasi itu, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi EKTP. Enggak, itu dibilang mengembalikan uang itu enggak benar, kata Novel. Ia menuturkan meskipun nama Ganjar kerap disebut dalam persidangan kasus tersebut, namun hal itu tidak bisa diartikan bahwa Ganjar terlibat dalam kasus tersebut. Memang namanya disebut dalam persidangan, tapi membicarakan soal hukum, proses hukum apalagi hukum pidana, ada standar pembuktian yang harus bisa dipenuhi, bukan sembarangan. Jelasnya, menurutnya hal tersebut diungkapkan bukan atas dasar membela Ganjar, namun untuk mengedepankan kebenaran. Jadi jangan sampai KPK dipakai oknum tertentu untuk kepentingan yang tidak benar. Jelasnya, whistleblower dalam skandal korupsi EKTP, Muhammad Nazarudin mengaku melihat dengan mata kepala sendiri mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP Ganjar Pranowo saat itu menerima uang suap dari proyek senilai 5,7 triliun itu. Uang suap yang diterima Ganjar yakni 500.000 USD. Menurut kesaksian Nazarudin, uang tersebut diberikan kepada Ganjar di ruang kerja Mustoko Weni di DPR. Mustoko merupakan politikus Golkar yang menjabat sebagai Badan Anggaran DPR. Namun dengan kasus EKTP tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengaku terpaksa membawa sebuah dokumen kemanapun ia pergi. Setelah namanya disebut menerima uang 520.000 US dari proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Dokumen tersebut, kata Ganjar, membuktikan bahwa ia sama sekali tidak menerima uang dari proyek senilai 5,9 triliun tersebut. Saya bawa kemana-mana, kata dia saat sidang perkara korupsi dengan terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 13 Oktober 2017. Dokumen itu disimpan di dalam tas yang dibawa ajudannya itu, ditunjukkannya kepada Tempo. Dalam dokumen yang ternyata salinan berkas berita acara pemeriksaan BAP Miriam S. Haryani, terdakwa kesaksian palsu dalam perkara korupsi EKTP itu ditandainya dengan warna kuning. Beberapa kalimat yang ditandai dengan warna kuning itu merupakan pengakuan Miriam bahwa Ganjar mengembalikan uang yang diberikannya. Salinan berkas perkara itu pun diperolehnya dari wartawan juga. Dapat dari wartawan 4 hari sebelum sidang Irma dan Sugiharto, ujarnya. Nama Ganjar Pranowo sebelumnya memang tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi EKTP yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis 9 Maret 2017. Surat dakwaan itu memuat sederet nama yang menerima aliran uang EKTP. Ganjar Pranowo pun membantahnya. Sakitlah disebut ikut terima, saya akan mati-matian untuk mempertahankan integritas saya, ujarnya saat itu. Salinan BAP milik mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR RI itu pun beredar di publik sejak Maret 2017.